Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihauli wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih bisa menikmati indahnya bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah, yakni bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatul utsma. Amin ya robbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah dimanapun berada, alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini sudah berada di ujung bulan Ramadan. Tentunya kebahagiaan untuk kita semua. Akan tetapi pastinya rasa sedih pun menyelimuti kita, karena ini artinya kita akan segera berpisah dengan bulan Ramadan di tahun ini. Nah, oleh karena itu marilah kita memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, memantapkan diri dengan mendekatkan diri kepada ilahi Robbi dengan melaksanakan amalan-amalan ibadah. Tentunya harus didasari dengan rasa ikhlas. Kenapa harus dengan rasa ikhlas? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan rasa ikhlas untuk menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, jadi anak-anak, jika kita beribadah, melakukan suatu amalan, harus didasari dengan rasa ikhlas. Apakah ikhlas itu? Nah, ikhlas artinya melaksanakan suatu amalan dengan dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin dipuji atau karena ada hal lain ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mari kita niatkan melakukan suatu amalan ini bukan karena hal lain, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita ingin dipuji atau ingin mendapatkan hadiah, itu tandanya kita tidak ikhlas. Nah, perbuatan itu termasuk ke dalam perbuatan yang tercela, yang dinamakan dengan riya. Menampakkan amal perbuatan kita di hadapan orang lain dengan tujuan agar orang lain bisa melihat dan memberikan pujian kepada kita. Anak-anak yang soleh dan solehah, yuk mulai dari sekarang kita luruskan niat kita, puasa kita, zakat, bersedekah, tadarusan, sholat, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang artinya sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya.
dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Jika anak-anak ternyata puasanya hanya ingin mendapatkan hadiah dari orang tua, maka hasil dari puasa itu adalah hadiah. Jika ternyata puasanya hanya ingin mendapatkan pujian dari guru, maka yang didapatkan dari puasa itu adalah sebuah pujian. Tapi jika puasanya dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan memberikan ganjaran kepada kita semua. Nah, anak-anak, ada beberapa ciri orang yang melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Yang pertama yaitu jika melaksanakan suatu amalan akan bersungguh-sungguh, baik ketika sendirian maupun ketika ada orang lain. Nah, kalau ketika ada orang lain, misalnya kita tadarusan rajin sekali sampai beberapa juz, tapi kalau nggak ada orang, males, nggak mau ngajinya. Nah, berarti itu artinya kita tidak ikhlas karena hanya ingin mendapat pujian dari orang lain. Kalau orang ikhlas, mau ada orang, mau sendirian, mau ketika ramai-ramai, tetap melakukan amal perbuatan atau ibadah dengan sungguh-sungguh, tidak mengharapkan pujian. Lalu bagaimana jika ada orang yang memuji kita padahal kita tidak mengharapkannya? Nah, jika ada orang yang memuji kita walaupun kita tidak mengharapkan, kita aminkan anak-anak. Mudah-mudahan apa yang diucapkan oleh orang lain berupa pujian kepada kita ini menjadi doa agar kita selalu istiqomah dalam beramal atau beribadah. Nah, inilah ciri orang ikhlas yang kedua, tidak terpengaruh dengan pujian orang lain. Mau dipuji, mau tidak, tetap rajin beribadah, tetap melaksanakan amalan perbuatan yang baik. Lalu ciri ikhlas selanjutnya apa? Yaitu, ada yang tahu? Iya, tidak mengungkit-ungkit atau mengingat-ingat kebaikan yang sudah dilaksanakan. Tadi saya sudah menyantuni fakir miskin, diingat-ingat terus. Tidak usah kita ingat-ingat, agar kita selalu terdorong untuk melaksanakan amalan perbuatan baik, untuk selalu beribadah. Nah, anak-anak, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selalu melaksanakan amal perbuatan ibadah dengan penuh rasa ikhlas, sehingga puasa kita, zakat, sholat, tadarus, dan ibadah yang lain bisa diterima di sisi Allah, bisa mendapat keberkahan, dan yang paling utama mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, mungkin sekian yang bisa ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.